Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hadir kembali bikinkan video terbaru buat kalian setelah kemarin saya upload video terbaru, yaitu mengenai prosedur sampai cara menangani sakit pada saat kalian sudah terpasang behel giginya. Nah, ini ada pertanyaan. Boleh nggak sih dok kalau saya pasang behel giginya satu rahang saja? Nah, satu rahang itu rahang atas atau rahang bawahnya saja. Nah, itu boleh nggak ya? Itu menarik sekali karena ini jawabannya ada di sini semua. Ya, mungkin dari beberapa kalian pun sama ingin masangnya satu rahang saja dan mempertanyakan hal itu. Oke, sekarang langsung saja yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terus yang baru datang, hai, saya Sapa, selamat datang di channel Dokter Gigi Wawan ini. Terus yang sudah lama saya ucapkan terima kasih untuk selalu bertahan di channel ini dan selalu menyimak video saya sampai akhir. Oke, lakukan sekarang subscribe-nya. Terima kasih. Ya, pertanyaan itu sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin ada beberapa dari kalian juga yang sedang nonton video ini, khususnya ingin memasang behel, tapi untuk satu rahang saja. Ini penjelasannya. Pada dasarnya, kalau pemasangan behel, itu tujuannya kan untuk merapikan gigi. Kalau misalkan giginya berjejal, atas dan bawah, itu setelah dirapikan, setelah giginya rapi, ya, mungkin bisa jadi setelah kunjungan ke-6 atau setelah 6 kali kontrol itu udah banyak perubahannya. Nah, setelah sudah mencapai kerapihan, itu pastinya dokter gigi akan menghubungkan, mengharmoniskan rahang dan gigitannya. Nah, itu dengan menggunakan perawatan alat ortodontik atau perawatan behel gigi. Nah, perawatan behel gigi itu fungsinya. Kita pahamin dulu. Jadi, kalau misalkan kalian pasang satu rahang saja, karena kalian melihat sepertinya ada rahang bawah aja nih yang berjejal, jadi cukup deh rahang bawah aja yang dirapikan, rahang atasnya nggak usah. Dengan pertimbangan itu, mungkin kalian berpikir untuk pembiayaannya itu bisa dilakukan setengahnya kan, kalau misalkan satu rahang saja. Nah, ternyata hal itu adalah kurang tepat. Nah, kurang tepat kenapa? Karena kalau misalkan behelnya itu satu rahang saja, itu sebenarnya mengganggu kesehatan secara umum, yaitu kesehatan masalah pengunyahan gigi. Jadi, untuk satu rahang saja itu biasanya tidak bisa halus untuk mengunyahnya karena yang bawahnya aktif akibat tekanan daya mekanik atau pergerakan daya mekanik dari alat ortodontik tersebut. Nah, yang atasnya enggak, misalkan yang bawahnya dipasang. Nah, pengunyahan itu akan tidak harmonis dan mendapatkan pengunyahan yang kurang halus, kurang lembut. Jadi, itu secara umum bisa mengganggu pengunyahan ya. Jadi, tidak halus pengunyahannya. Terus yang kedua, bisa jadi kalau misalkan pasangnya satu rahang saja, yang tertarik itu kan rahang bawahnya saja nih. Nah, yang atasnya tidak. Nah, nanti lama-kelamaan di sini, di bagian tulang rahang, karena bebannya itu satu rahang, itu akan mendapatkan masalah baru, yaitu terjadi bunyi clicking atau bunyi krek pada saat buka mulut di sendi rahang sininya. Nah, itu masalah-masalah yang ada apabila yang digerakkan atau yang terpasang cuma satu rahang saja. Nah, kalaupun sampai dipasangkan satu rahang saja, itu pergerakan pengunyahan itu tidak stabil. Bisa jadi rahangnya miring-miring. Ya, jadi seperti ini. Misalkan ini dipasangnya rahang bawahnya saja. Rahangnya itu dia bisa miring-miring kayak gini. Nah, karena pengunyahannya daya tariknya hanya satu rahang gitu. Jadi ada baiknya kita pasangkan dua rahang ya, supaya harmonis untuk gigitannya. Dan kalian makan pun pengunyahannya jadi halus.
lebih halus, tidak mengganggu untuk sistem pencernaan. Ya, jadi kalau misalkan tidak halus, sistem pencernaan pun terganggu dong. Jadi sembelit atau apapun itu hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Terus dari sisi perawatan ortodontik, kenapa diharuskan dipasangkan rahang atas dan rahang bawah? Itu karena dokter gigi pada saat pemasangan behel itu pasti akan mengontrol untuk gigitannya. Gigitan itu akan dikontrol setiap bulannya, akan dilihat pada saat kalian pergantian karet behel lah gitu ya. Nah, di situ dokter gigi pada saat kontrol itu melihat kebersihan, apakah ada yang tersisa di sini karang-karang giginya itu akan dibersihkan, dan terakhir itu pasti bisa dilihat keharmonisan dari gigitan pasien tersebut. Nah, kalau misalkan gigitan pasien tersebut itu miring, itu pasti ada dikaitkan antara rahang atas dan rahang bawah. Biasanya akan dipasangkan karet elastik dari geraham atas ke gigi bagian geraham bawah bagian depan. Karet elastik gini supaya dia untuk mencapai keharmonisan dari pengunyahan atau gigitan tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan pasangnya cuma rahang bawah, rahang atasnya gimana dong? Untuk mengkaitkannya atau untuk mengklikkan, untuk mencari keharmonisan yang benar-benar sesuai dengan rencana perawatan, itu tidak akan tercapai. Nah, itulah alasannya kenapa harus dipasangkan dua rahang. Terus saran saya, kalau misalkan kalian melihat rahang bawahnya itu hanya yang berjejal, terus rahang atasnya tidak berjejal, nah, baiknya konsultasikan dulu saja dengan dokter giginya. Konsultasikan supaya ini bagaimana dok kejelasannya atau kepastiannya untuk perawatan gigi yang berjejal rahang bawahnya saja. Nah, kalau misalkan tujuannya untuk merapikan rahang bawahnya saja, terus rahang atasnya tetap dipasangkan, nah, dokter gigi pastinya akan memberikan rencana perawatan bahwasannya rahang bawahnya akan digerakkan menggunakan anu dan rahang atasnya juga mungkin tetap distabilkan supaya gigitannya normal. Itulah pentingnya kenapa dokter gigi selalu menyarankan pasang behel untuk atas dan bawah. Terus kesimpulannya adalah sekarang banyak sekali masalah-masalah yang terjadi akibat gigi berjejal. Seperti terjadinya karang gigi pada bagian gigi yang berjejal, setelah karang gigi pastinya di situ adanya gusi berdarah atau gingivitis akibat sisa makanan menempel terus di gigi yang berjejal tersebut. Nah, untuk treatment dari gigi berjejal tersebut yaitu dengan menggunakan behel. Dan apabila kalian sepertinya mempertimbangkan masalah waktu dan masalah biaya agar bisa jadi setengah harga, saya rasa dimohon mungkin bersabar dulu untuk menabung. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan pasang satu rahang itu akan membahayakan untuk kesehatan gigi dan kesehatan secara umum kalian. Oke, info ini semoga bermanfaat buat kalian dan video ini diharapkan bisa lebih meyakinkan kalian lagi untuk dapat melakukan perawatan behel gigi atau pemasangan bracket alat ortodontis. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu saya makin bersemangat membuatkan kontennya. Silakan share, tetangga, keluarga, bahkan kerabat kalian membutuhkan info ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Dokter Gigi Wawan, salam sehat, gigi kuat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.